Syaun adawah, karena itu menyebabkan atau jadi sumber permusuhan. Wala yahillu dzalika, dan itu tidak halal, haram maksudnya. Dan itu haram, suudzon itu haram. Liqaulihi sallallahu taala alaihi wasallam, karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhannu bil mu'minina khairan." Dhannu, berprasangkalah kalian, dhannu, berprasangkalah kalian, bil mukminin, terhadap orang-orang mukmin, khairan, yang baik, yang positif. Maksudnya positive thinking lah kalian pada orang-orang mukmin. Itu perintahnya Rasulullah. Saya pernah ingat satu kalimat, kalau tidak salah, di kitab Kashifatus Syajar, syarah kitab Safinatus Saja. Kitab Safinatus Saja itu kitab babonnya orang NU. Ada kitab Safinah, ada kitab Sulam. Sulam Taufik. Jadi kalau orang-orang NU itu guyonannya santri itu yang belum kuliah, belum ini. Saya sudah S2 kok. Kok sudah S2 belum kuliah? Ya, Safinah Sulam. Sudah lulus kitab Safinah dan Sulam. Safinah itu artinya perahu, Sulam itu tangga. Dan itu kitab dasar yang wajib dikuasai santri karena isinya fikih-fikih dasar dan akidah dasar. Nah, ada syarahnya namanya Kashifatus Syajar. Itu ada kalimat yang saya ingat banget, padahal saya belajarnya dulu tahun 2009 di Pondok Mekasan, di salah satu pondok menantunya Kiai Abdul Salam Mujib Buduran Al-Khazini. Itu ada kalimat husnudzon musibun walau khotoan. Husnudzon, positive thinking, itu musibun, dianggap benar, walau khotoan, meskipun salah. Wa suudzon, sedangkan suudzon, negative thinking, itu khotoun, dianggap salah, walau musiban, meskipun benar. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Husnudzon itu, positive thinking itu selalu dianggap benar meskipun salah sasaran. Misalkan saya punya tetangga, lalu saya husnudzon, oh kayaknya tetangga saya ini orangnya baik, rajin sholat kayaknya. Ternyata faktanya salah. Husnudzon saya dianggap benar, tidak dosa maksudnya, dan itu menyehatkan saya justru. Husnudzonnya saya itu menyelamatkan hati saya dan menyehatkan saya. Padahal realnya tidak begitu. Orang-orang yang saya husnudzon itu tidak begitu ternyata. Itu kan salah sasaran berarti kan. Jadi maksud dengan husnudzon musibun walau khotoan. Husnudzon itu, positive thinking itu selalu dianggap benar meskipun salah sasaran. Pertanyaan, kenapa kok bisa gitu? Loh, karena baik untuk kita dan baik untuk hubungan. Paling sederhana, baik untuk kita dulu. Hati kita jadi tentram, damai. Tetangga keluar tidak mengkebutkan lagi. Ini kayaknya tidak ada akhirnya. Ini orang alim. Padahal enggak. Padahal dia tidak alim, tapi hati kita itu selalu nyaman akhirnya. Ini kayaknya orang alim. Tapi jangan bablas, harus cerdas, harus logis gitu maksudnya. Ada orang masuk ke rumah kita jam 2 malam, oh ini kayak mau bertamu. Itu salah pakai dalil. Terlalu konyol ya. Sebaliknya Ustaz, wasuudzon khotoun walau musiban. Suudzon itu selalu dianggap salah meskipun benar. Punya tetangga misalkan, tetangga itu bermasalah. Padahal saya tidak tahu kalau itu bermasalah. Cuman kayaknya lihat dari wajahnya ini kayaknya toksik tetangga ini. Padahal benar-benar begitu. Itu sudah dianggap salah dan berdosa karena sejak awal sudah suudzon. Jadi Islam itu seakan-akan mau bilang hatimu itu dijaga, seakan-akan hati kita diselamatkan dari hal-hal yang negatif, dan itu baik sekali. Kenapa? Karena harta terbaik kita itu tidak ada selain hati. Sehingga itu yang dimasukkan di dalam kalimat ini, hati-hati jangan sampai suudzon atau negatif thinking. Baik, lanjutkan. Wa innama yansha'u dzalika, wa innama, dan hanya sanya
yansha'u dzalika, suudzon itu muncul, dzalika itu ke apa, antah sunasyaron, suudzon itu muncul min khubsin niyah, akibat dari jeleknya niat. Maksudnya hati itu bermasalah berarti, makanya sering suudzon. Kalau sering suudzon itu harus mikir, jangan hati saya itu kok bermasalah kayaknya kok yang muncul sering suudzon. Jadi suudzon itu muncul akibat dari motifnya yang bermasalah, pasti hati, maksudnya hati yang benar. Wasu'is sariro, itu kalau dilengkapi wasu'is sariroti. Loh, itu kan kasroh. Wasu'is sariroti. Sariroti itu adalah sesuatu yang tersembunyi dalam diri kita. Apa? Hati, pikiran, kretek. Itu semuanya tersembunyi. Itu sariroti. Saya suka sama doanya ulama yang begini. Allahumma ja'al sariroti, ya Allah, jadikanlah yang tersembunyi dariku itu khairan, lebih baik min alaniyati, dari yang nampak. Ini doa yang paling keren bagi saya, Ustaz ya. Allahumma ja'al sariroti khairan min alaniyati, ya Allah, jadikan yang sembunyi itu hati, pikiran, niat, motif itu semuanya, jadikan itu lebih keren ketimbang yang nampak. Karena kebanyakan yang nampak yang lebih keren, kan gitu deh. Jadi jangan bayangkan yang di depan jenengan kopiahan, sering kopiahan, terus pikirannya keren gitu. Kadang ada pikiran-pikiran negatif terlintas. Yang itu kalau ditransparankan, betapa malunya hidup saya kan gitu. Tapi Allah Maha baik, pikiran-pikiran itu tidak dimunculkan gitu. Sehingga orang tidak ngerti lintasan-lintasan buruk, lintasan-lintasan negatif dalam pikiran saya. Kan itu kadang tidak bisa dikendalikan. Tiba-tiba muncul gitu. Orang yang kokoh dan kuat itu ketika muncul lintasan pikiran negatif itu dia berusaha memerangi itu. Tapi kalau orang yang lemah, dia mudah mengikuti lintasan pikiran yang muncul di waktu-waktu yang kita tidak menginginkan kadang gitu. Jadi benar-benar susah menolaknya. Itu yang dimaksud dengan as-sarirah. Jadi suudzon itu biasanya muncul akibat motif yang jelek dan dalam yang bermasalah. Apa? Insight. Insight itu mencakup hati, pikiran, motif, kretek, semuanya saudara. Kama qala Abu Thayyib, sebagaimana dikatakan oleh Abu Thayyib, syi'ron dalam bentuk syair. Syi'ron dalam bentuk syair. Bunyinya adalah idza sa'a fi'lul mar'i sa'ad dununuhu wa sadaqa ma ya'taduhu min tawahhumin. Wa saddaqa atau wa saddaqa? Wa saddaqa. Idza sa'a fi'lul mar'i, idza sa'a ketika buruk. Sa'a itu buruk, rusak, bermasalah ya. Fi'lul mar'i, perbuatan seseorang, tingkah lakunya orang. Kalau sudah rusak tingkah lakunya seorang, sa'ad dununuhu, pasti rusak prasangkanya. Karena rusaknya tingkah laku itu berangkat dari rusaknya prasangka-prasangka, pikiran-pikiran. Wa saddaqa ma ya'taduhu, wa saddaqa, dan dia membenarkan saja, membenarkan ma ya'taduhu min tawahhumin. Ma ya'taduhu, apa yang offset itu melampaui batas. Min tawahhumin, dari mispersepsi. Tawahhum itu salah sangka. Prasangka-prasangka yang belum kuat itu dia berusaha dibenarkan. Saya pernah berceritakan kisah di rumah saya itu tentang saudara ponakannya nyembelih kambing hitam, betul cerita ya? Karena si ibu ini merasa sering mau dijodoh-jodohkan sama yang nyembelih kambing hitam itu. Ketika nyembelih kambing hitam, dikira itu sembelihan mau apa? Mau mengguna-guna. Padahal tidak ada hubungannya. Tapi kan pikirannya berjalan. Oh, ini kayaknya berusaha mengguna-guna saya. Karena dari kemarin dia selalu menawarkan saya untuk menikah lagi. Dia hubung-hubungan sendiri. Coba betapa rumitnya pikiran itu.
dan dia akan memusuhi musuh yang dia buat sendiri, musuh imajiner. Saya sudah pernah cerita, si ibu ini malam hari tidak tidur dengan tenang. Kenapa? Karena dia khawatir itu berhasil. Akhirnya dia tidur di lantai. Biasanya tidur enak di kasur, memilih tidur di lantai. Kenapa? Karena rumusnya tidur semakin jauh dari lantai semakin mudah kena sihir. Jangan berjarak dengan lantai. Dan yang lebih, saya sampai masya Allah, begitu dahsyatnya ya, orang ngikuti pikiran yang tidak akurat sejak awal. Berapa hari, sudah semingguan lebih, bayangkan seminggu saja lebih. Itu berjalan terus ketemu sama orang yang orang itu bukan orang yang didawakan untuk jadi jodohnya, tapi apa ya, clue-cluenya mirip. Oh, sama-sama keturunan Arab, keturunan dianggap habaib gitu. Keturunan Arab dipanggil Yi, orang Madura itu. Oh, itu ada tamunya seorang Yi, seorang keturunan Arab. Kayaknya ini kayaknya. Wah, masya Allah, panjenengan sudah tanya kalau si bapak itu sudah punya istri atau belum, dan dia yang benar-benar kan tidak ada, tapi nuruti pikiran itu tidak ada selesai, maka hidupnya benar-benar rumit. Itu yang maksud dengan wasaddaqa ma ya'taduhu min tawakkuli. Seluruh opsi-opsi pikirannya dipakai untuk tasdik. Tasdik itu sebagai penguat bahwa pikirannya itu benar begitu. Masya Allah, ini agak rumit ya, teman-teman harus hati yang namanya pikiran itu. Wa'ada, yang parah yang ini, wa'ada muhibbihi, dan dia memusuhi pecintanya. Orang yang mencintai dia, teman dekatnya dia justru dimusuhi karena nuruti pikiran tadi. Biqauli udatihi, dengan ucapan dia yang memusuhi justru. Jadi dia nuruti pikirannya yang belum jelas ya. Akhirnya teman dekat dianggap musuh dan dia berprasangka bahwa teman dekatnya itu yang mengawali memusuhi dia. Rumit sekali gitu ya. Wa asbaha fi lailin, jadilah di malam hari minasyakki, dari keraguan-raguan, dari kebingungan saja. Mudlimun, gelap pikiran. Sudah petang, pikirannya juga petang lengkap. Insya Allah, saya membayangkan itu betapa rumitnya ya orang yang begini. Sehingga ketika ketemu orang begitu, saya itu justru bukan mangkal luar biasa. Kalau orang ini layak dikasihani. Nah bener, sama orang ini, dia jadi korban pikirannya sendiri. Bukan korban orang, korban pikirannya sendiri. Masya Allah, orangnya harus ditolong sebenarnya. Tapi tidak mudah kalau orang begini. Karena pecintanya, teman dekatnya dianggap memusuhi dia. Gitu ya? Ada orang di pinggir jurang gitu, teman dekatnya tahu kalau ini rawan ambruk. Dia berusaha menarik tangannya. Teman dekatnya. Lalu orang ini bilang, kamu jahat sama saya, main tarik aja dengan saya. Kamu punya masalah apa dengan saya? Kok keras sekali. Tidak mau tahu penjelasan, biasanya begitu. Dia sibuk cari penjelasan apapun yang sodokoh, yang membenarkan pikiran-pikiran dia. Ini rumit saat kalau terjadi di lingkungan pendidikan, habis pikiran kita itu untuk berperang dengan pikiran-pikiran yang kasihan itu kita dan santrinya. Yang kasihan itu kita dan santrinya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini kenapa ini dimasukkan oleh penulis di bab asy-syafaqah, bahwa kita itu harus banyak-banyak syafaqah, banyak-banyak kasih sayang. Kasih sayang itu memporak-porandakan pikiran-pikiran negatif. Jangan kalau suka sama seorang, seburuk apapun orang itu jadi baik aja. Meskipun seluruh dunia bersepakat itu kelakuan yang buruk, tapi karena dengan suka, oh enggak mungkin maksudnya begitu. Jadi bijak Ustaz. Sebaliknya orang yang suka membenci itu kebalikannya. Seluruh dunia bersepakat bahwa itu baik, dengan akan nyari alasan enggak kok kayaknya dia punya tujuan yang jelek meskipun kayaknya baik.
Maka yang paling pas itu yang insaf, tengah-tengah. Oke, baik. Begitu, ini ada lanjutannya syair-syair semuanya. Barangkali ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan syair. Ada 4 syair lagi, setelah itu bab baru. Tidak ada nih, saya lanjut ya. Wa ansyattu li ba'dihim. Wa ansyattu apa unsidat? Wa unsittu. Oh, saya dapat. Apa? Wa ansyattu. Atau wa unsittu. Oh iya, bebas sama aja semuanya. Kalau ansatu itu penulis yang bernasyid, bersyair. Kalau wa unsittu penulis dapat syair. Gitu ya, tiba di itu yang lain. Apa artinya tanahha anil qabih? Tanahha abaikan saja. Berpalinglah anil qabih dari keburukan. Kalau ada orang berbuat buruk, abaikan. Tapi kan nafsu kita meronta-ronta untuk membalas. Ya monggo lah, ngikut yang mana. Wala taruddahu, dan tidak usah balas. Orang berbuat buruk, tidak usah balas. Kalau pertemuan terakhir sebelum Ramadan itu, panjenengan itu sibuk memperbaiki diri, itu sudah balasan terdahsyat bagi musuhnya. Jadi dengan sibuk upgrading diri, nambah ilmu, itu sudah balasan terdahsyat bagi orang yang musuh kita. Kemudian waman aulaitahu hasanan fazidhu. Waman aulaitahu, siapa yang kamu perlakukan hasanan baik, kamu berikan kebaikan, orang-orang yang diperlakukan baik, fazidhu, tambahin. Kebaikan-kebaikan kita terus di-up terus saja. Jangan kurangi karena sikap orang itu. Karena kalau enggak, pakai rumusnya Gus Baha, itu berarti sikap kita didikte orang. Kalau misalkan nambah ngurangi itu berdasarkan sikap orang itu pada saya, berarti sikap baik kita itu didikte orang, bukan hak prerogatif kita. Oh, dia ini sama saya tadi tidak senyum, sudah tak ini. Berarti sikap kita didikte oleh dia itu. Jadilah orang yang merdeka dalam bersikap itu, tidak perlu didikte orang. Satukfa min aduwika kullu kaid. Satukfa akan cukup saja, akan dicukupkan min aduwika, dari musuhmu, kullu kaidin, seluruh tipu dayanya, seluruh perilaku buruknya. Jadi perbuatan buruk orang itu sudah tercukupkan saat balasannya. Kita tidak perlu capek-capek ikut campur membalas itu. Idza kadal adu fala takidhu. Idza kadal adu, kalau musuhmu berbuat tipu muslihat, fala takidhu, maka jangan dibalas yang sama. Karena levelnya sama tadinya. Orang berbuat buruk sama kita, terus kita balas yang sama, berarti levelnya sama. Wa ansyattu li Syaihil Amid Abil Fatah al-Busti. Wa ansyattu, saya bersyair di Syekh, kepada Syekh Al-Amid Abil Fatah al-Busti rahimahullah ta'ala. Apa syairnya? Dzul akli, orang yang punya akal, la yuslim pa yusallim, la yaslam min jahilin. Ternyata pilihannya dari yang benar. La yaslam min jahilin. Apa maksudnya? Tidak boleh nurut sama orang bodoh. Nurut maksudnya ngikut tadi itu, mau didikte orang bodoh. Orang bodoh itu bersikap bermasalah, lalu kita ikut, terpengaruh, terprovokasi. Jangan sampai begitu maksudnya. Kalau bahasa Al-Quran kan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau ada orang bodoh itu kan agak ekstrim saja. Kita ganti yang lebih halus. Karena banyak orang yang tidak merasa kalau bodoh. Kita ganti, kalau ketemu orang yang belum ngerti, nah gitu, orang lebih mau menerima kalau gitu. Belum ngerti satu masalah, lalu dia ngomong banyak, itu jangan diladenin. Karena kalau ngeladenin orang yang belum ngerti, itu rumit. Maka yang terbaik adalah qalu salama,
ucapkan assalamualaikum, tinggalkan. Itu kasar, tinggalkan. Kalau ucapkan kalimat-kalimat salam yang mendamaikan, itu lebih halus. Oh ya, semoga panjenengan diparingi ini. Oh dia nyorot nggih matur nuwun. Itu qaulu salama namanya, itu level lebih baiknya lagi. Kemudian yasumuhu zulman wa inatan. Yasumu itu ayyukallifu alaihi al-amal asyar. Apa Ustaz ya? Makso Ustaz. Yasumu itu makso yang membuat rumit. Yasumuhu makso yang membuat krusial. Seperti di rapat tangga saya itu. Rapat tangga saya itu ada rapat mau dikasih pagar atau enggak di perbatasan perumahan dengan kampung. Oh itu Masya Allah ada satu bapak itu maksa untuk ditutup di pagar setinggi mungkin sehingga orang kampung tidak boleh masuk ke perumahan. Padahal orang perumahan itu kalau keluar lewat kampung juga. Belakang kan? Belakang kota sektor. Apa namanya? Kampung apa? Kedayon. Wah itu Masya Allah sampai mau gegeran. Padahal itu tidak menyangkut rukun Islam. Saya mikir, ini ada rukun Islam, saya bilang. Yang kedua, baik mau dipagar serius atau enggak, itu ada solusi lainnya. Yang kita harus tetap menjaga hubungan dengan kampung, yang kita juga lewat kampung itu. Kalau ditutup kampung itu total, sama dengan kampung juga berhak untuk akses keluar, sehingga harus keluar lewat depan sini terus. Yang paling pojok sana, keluarnya lewat sampingnya Indomaret itu. Tidak boleh lewat kampung kan begitu. Hidup sosial kan harus begitu, harus sering ini. Nah akan ketemu dengan begitu, yasumuhu zulman wa inatan. Dia makso, pendapatnya maksa, zulman wa inatan, karena dolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu dolim kan ya. Wa inatan dan bikin gisruh. Nah inat ta'annud. Kalau bahasa Rasulullah, saya itu bukan muta'annid, saya bukan orang yang maksa yang bikin gisruh. Tapi Islam itu hanifiyah samha. Saya punya teman dikasih nama Samha. Samha itu lentur. Kayak lagi saya sering bilang urusan sosial itu lentur, tidak saklek, tidak ini. Tapi kalau urusan hak agama itu baru saklek, itu pun yang sesuai panduannya. Karena nanti ada agama yang lentur-lentur juga. Maka falyahtari silmah ala harbihi. Falyahtar maka pilihlah asilmah damai saja. Pilih jalan damai terus saja. Ada opsi apapun jalan damai. Ala harbihi atas memeranginya. Jadi ketimbang berperang mending damai. Gitu. Tapi ini berat. Andaikan syair ini benar-benar diamalkan kan enak saja. Mulai dari ke level bawah sampai level paling atas. Kayaknya hidup kita lebih santai. Tapi memang hidup itu tidak boleh dibiarkan santai kayaknya. Harus ada yang memerankan antagonis, harus ada yang memerankan film. Harus dibagi rata gitu ya. Harus warna-warni. Kemudian wal yalzam al insot, dan apa Ustaz ya? Istiqomah, ilzam itu mulazamah. Sampai mantaplah gitu. Mantaplah al insot untuk banyak diam. Diam yang tenang Ustaz ya. Diam yang bukan diam yang kalau saya ini kebahagiaan saya sama almarhum tadi kalau guyon itu sering muncul pendiam ya, diam-diam sandal hilang. Diam-diam masih sandal hilang. Maksudnya bukan diam yang tidak insaf. Dia diam tapi pikirannya kemana-mana. Dia diam tapi bikin kerusakan, bukan, tapi diam yang insaf. Diam yang insaf itu diam yang tenang. Jadi orang melihatnya aja itu damai. Ada diam yang damai, ada diam yang kemerungseng. Kalau begitu. Belum matang. Insota ketika sudah diam begitu. Akhirnya saya begini, saya ditanya sama bapak di belakang itu. Ustaz, gimana rapat yang baik dengan bapak-bapak yang pikirannya banyak? Padahal yang hadir itu hanya 10 orang. Tapi mengorkestra pikiran 10 orang saja itu Masya Allah uniknya luar biasa. Saya bilang saya pernah masuk di jamaah tabligh, bukan masuk gitu.
pondok jamaah tabligh itu kalau diskusi saja, kalau musyawarah itu di awal di briefing mesti adab-adab musyawarah, adab-adab rapat. Begini adabnya: satu, pastikan panjenengan kalau punya usulnya itu ikhlas karena Allah. Segitu ya. Oh, itu diulang-ulang kan? Sampai hafal seperti panduan di pesawat tuh udah. Semua orang ngerti tapi harus diulang-ulang kan? Dua, kalau usulnya diterima maka ucapkan astagfirullah. Karena pemikiran panjenengan, konsep panjenengan dipakai oleh semua orang. Yang kalau itu salah tanggung jawab sampean. Jadi kalau idenya diterima itu istighfar yang banyak. Khawatir ada yang miss di situ. Kalau usulannya ditolak, panjenengan bersyukur karena panjenengan bebas dari tanggung jawab yang menanggung 10 orang itu nggak perlu. Masya Allah, rapatnya itu damai. Mungkin semuanya akan milih diam guys. Jadi sabun. Tapi sekali lagi saja, kalimat-kalimat saya itu ada benarnya, ada salahnya. Yang benar tuh pakai pada tempatnya. Benar kalau dipakai pada tempatnya akan bermasalah. Semua ilmu itu ada benarnya dan pakailah pada tempatnya. Itu aja mungkin. Nah, sudah jam 7:50 kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ketemu lagi dalam keadaan yang jauh lebih baik, jauh lebih sehat semuanya. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.